akan memaparkan materi kami yang berjudul Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Let's go! Mari kita bahas pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik, mental, dan pikiran. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya. Bukan peserta didik. Peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan serta cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya terpenuhi. Jadi, dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Apa saja sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik? Dalam upaya untuk mencapai pembelajaran pendidikan Islam, seorang peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadian mereka. Berkenan dengan sifat, Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki oleh peserta didik. Apa saja sih? Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam, seorang peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan kepribadian mereka. Berkenan dengan sifat, Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Apa saja sih itu? Yang pertama, seorang peserta didik hendaknya belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. Yang kedua, seorang peserta didik hendaknya mengurangi kecenderungan kehidupan duniawi dibanding ukhrawi. Yang ketiga, seorang peserta didik hendaknya mampu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan dalam berbagai aliran agama. Yang keempat, mampu mempelajari ilmu terpuji baik ilmu duniawi ataupun ilmu agama. Yang terakhir, memprioritaskan ilmu dunia sebelum memasuki ilmu duniawi. Etika peserta didik. Etika peserta didik merupakan hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Asma Hasan Fahmi dalam Ramayulis mengemukakan bahwa ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan etikanya. Yang pertama, hendaknya peserta didik membersihkan hatinya agar mampu menerima ilmu yang telah diajarkan. Yang kedua, hendaknya peserta didik mengetahui tujuan pembelajarannya untuk menghiasi roh agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh untuk menuntut dan mencari ilmu. Dan yang keempat, peserta didik hendaknya menghormati pendidiknya, seperti guru, orang tua, dan teman-teman.